Hai, assalamualaikum. Oh, Lagi sama Indah. hai, waalaikumsalam Kak Hai, Ocha. apa kabar dah? Baik, baik. Ini bagus juga Alhamdulillah. ya, lumayan ya. Iya lumayan banget emang. Ya Allah, ini niat banget loh guys dia sampai bawa-bawa mikrofon hari ini, Masya Allah. Kita hari ini kita tanya-tanya Indah ya. Dah, udah berapa lama pindah ke sini? Oh, Masya Allah, makasih ya Kak Ocha udah memberi aku kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kak Ocha. Aku di sini masih Alhamdulillah. anak bawang, 2 tahun. 2 tahun mah udah cukup lama lah nggak anak bawang ya. Oh, terus gimana? Alhamdulillah. Gimana? Em, 2 tahun ini gimana perasaannya? Seneng kah? Mhm. Apa coba di share dikit-dikit. Jadinya Kak, alhamdulillah ya selama Mm-mm. 2 tahun ini aku ngerasa seneng sih tinggal di sini. Terutama Alhamdulillah. kan emang emang niatnya, emang tujuannya ke sini tuh emang udah pengen sama suami ya. Alhamdulillah. Suami kan emang di sini juga, jadinya aku bahagia di sini. Terus aku Alhamdulillah. bahagia juga tinggal di Philadelphia. Ternyata kota ini tuh nggak kayak apa yang diberitakan di luar sana ya kan. Yes. Alhamdulillah guys. Jadinya aku bisa ketemu Kak Ocha, bisa ketemu Alhamdulillah. orang-orang di masjid kayak kita sekarang ini yang Masya Allah baiknya. Alhamdulillah. Jadi aku senang banget deh ada di sini. Alhamdulillah banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus eh, selama 2 tahun ini yang paling dikangenin dari Indo apaan? Kalau kalau yang Kalau dikangenin, ada pasti banyak ya. hmm, Namanya juga kan ya lahir, tinggal, gede gitu. Gede anjay. di kampung halaman. Di Indonesia ya guys. Masya Allah. Jadi ya walaupun di Philadelphia ini, terutama di South Philly, itu banyak banget kan orang Indonesia, toko-toko Hmm, Indonesia, segala macam. Masih Alhamdulillah. di Indonesianya banyak, komunitasnya banyak. Cuma vibes-nya yang aku kangenin dari Indonesia tuh. Vibes-nya tuh nggak sama aja. Ya iyalah ya, orang beda negara. Vibes-nya tuh apaan tuh maksudnya vibes? Vibes-nya itu kayak apa ya, suasana di Indonesia tuh menurut aku tuh lebih tenang aja gitu dari sini, Hmm, dari ya Philadelphia itu kan kota besar juga ya, salah satu kota yang lumayan. besar di Amerika ya. Terus Mm. tenangnya di Indonesia, terusnya kayak gaya hidup di Indonesia yang slow living itu ya itu Masa tuh sih? Oh iya ya? iya kan mungkin Hmm. karena aku dari Bogor kali ya, orang Bogor memang slow living baik. Jadi itu sih yang aku kangenin, cuma yang namanya juga Oh. sama kampung halaman mah namanya ya vibes-nya lah gitu. Keluarga Hmm. segala macem itu yang dikangenin. Berarti kayak apa ya, feeling di Indonesianya gitu ya, Mhm, bener 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 ambience-nya. bener. Subhanallah, ya Masya susah sih, Allah. namanya kampung halaman. Mhm, bener bener Kak Terus Ocha. terus mau share sesuatu hal yang paling susah nggak Mhm, selama 2 tahun tinggal di sini? mhm, That happens to you gitu mhm, loh. mhm, Yang paling, oh my god, this is so hard mhm, gitu loh. mhm. Oke, jadi ya Kak Ocha, kalau menurut aku, mungkin Kak Ocha lebih paham daripada aku. Cuma kalau apapun yang aku alami selama 2 tahun kebelakangan ini, yang paling susah itu sebenarnya jauh dari keluarga. Hmm. Kayak, alhamdulillah aku dapat kayak mertua, papa mertua, adik ipar, kakak ipar, semuanya baik-baik. Alhamdulillah. Hmm. Cuma yang namanya sama keluarga inti, sama mama, sama papa, adik-adik aku, itu tuh Hmm. yang paling susah gitu adaptasi, yang nggak tinggal tinggal jauh sama mereka. Hmm. Yang kedua, Soalnya kalau belum pernah ya, Indah belum belum pernah, pernah iya, keluar. Maksudnya jauh misalnya banget gitu. misalnya sekolah di Bandung atau Mhm, di belum, mana gitu belum. belum. Aku sekolah di Jakarta juga setiap weekend pasti pulang, Pulang, iya gitu. ya. Jadi itu sih yang susah. Mhm. Terus yang kedua tuh, menurut aku ya, nih sebagai orang Indonesia, yang paling susah di sini tuh adaptasi sama cuaca. Pasti paham kan Kak Ocha? 0 derajat saudara-saudara. Makanya sekarang aja udah -3 kan. Kak, itu tuh yang bikin aku susah tuh sebenarnya bukan kayak rasa dingin. Oke, rasa dingin kita bisa pakai jaket kan kayak sekarang. Heeh, heeh. Yang aku ngerasa tuh yang anehnya itu kalau misalkan musim dingin kayak gini Kak, yang bikin aneh tuh aku nggak tahu kenapa ya setiap kayak kan malamnya kayaknya cepet banget. Mhm. Itu yang bikin aku ngerasa galau gitu. Soalnya gelap mulu kali ya. Iya.
Iya, Kak iya. Uca ngerasa gitu nggak? Iya jam 5 udah Hmm. maghrib aja kan 4:30 ya. Mhm. Jadi kayaknya waktu tuh Iya, kepotongnya ini banget cepet ya. banget gitu. Kayak winter blues kali namanya ya? Iya, itu Iya. winter blues tuh Mhm. berasal Iya. dari dari keadaan itu. Jadi bukan kita doang. Iya, bener bener bener. Udah sih itu Oh, aja, jauh sama keluarga, sama cuaca sih. Apalagi kan kita kan iya. di North ya sekarang ya. Mhm, Iya, kita mhm, North kan. mhm. Itu bener-bener cuacanya di sini ya, Kak. Iya ya, pengorbanan. Apalagi mungkin Kak Uca yang dulu pernah di New York, lebih Waduh, dingin lagi kali. lebih dingin. Iya, nanti itu mah Din ngomonginnya sama Kak Uca aja ya. kemana-mana jalan kaki coba Iya. di suasana 0 derajat. Mhm, mhm. Gitu. Jadi kangen keluarga Mhm. sama cuaca. Cuaca. Hmm. Mhm, guys. Mungkin makanan nggak terlalu ini karena di sini banyak warung. Banyak banget. Kayak setiap tikungan ada warung Indonesia. Itulah berkahnya Philadelphia ya. Alhamdulillah ya. Makanya orang-orang Amerika banyak yang mau pindah ke Philly gitu dah. Oh, banyak banget. Oh, Masya Allah. iya, Di, Indonesianya di banyak. New Jersey Hmm. nggak ada warung Indonesia sama sekali. Oh, Sama sekali. itu kayaknya Sorry, ada deh yang ada. satu. Cuma nggak sebanyak di sini mungkin ya, Kak. Iya, di sini kan ada berapa? Banyak banget. Itu aku kalau misalnya kayak begitu, case-nya bakal lebih homesick lagi sih kayaknya. Iya, pasti ya. Mhm, Misalnya Texas gitu. mhm. Iya kali ya. Atau pokoknya Mhm. ini deh. Oh, Nanti kita mungkin tanya-tanya sama Indonesian sister yang ada di Texas kali ya. iya Kalau gimana gimana di rasanya? sono, orang Mm-mm. Indonesia Karena ada atau setiap state enggak di gitu. Amerika ini beda-beda ya. Beda-beda, iya bener. Mm-mm. Bener. Oke. Terus nanya apa lagi ya? Ayo guys, nanya apa lagi guys? Sama si Ya cantik ini ampun, guys. ya Allah. Guys, banyak yang bilang kita mirip, ya nggak sih? Iya Di loh, masjid. mirip nggak sih? Mirip dong. Satu rumpun, Iya satu bener. Are rumpun. you guys sisters? Oh yeah, 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 we are twins. Karena emang cuman ini doang orang Indonesia. Iya, dua orang di sini ya, dua Iya, gelintir iya. di masjid ini maksudnya. Iya, 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 iya. iya. Indonesia ini alhamdulillah ada masjid sendiri juga. Mm-mm. Tapi sekarang Tapi kita lagi nggak di masjid Indonesia. iya, Mhm. iya. Mungkin nanti one day kita ke sana kali yuk. Iya, sure, sure. Nanya apa? Oh, oke. Nanya, Mhm, nih yang kakak lihat sekarang nih ya, mhm, di Indonesia tuh banyak banget apa perempuan muda yang mixed marriage, hmm, yang cari suami keluar. Atau mhm, nggak kemarin lihat reels mhm, cowok mhm, dia dia kayak bikin ngejok gitu. hmm, Kalian apa captionnya tuh kalian cari spek luar negeri sih, coba hmm. lokal bisa bikinin rendang, dia sambil masak gitu. Ya ampun. Maksudnya gila, Oh gitu ya? kalau cowok-cowok udah bisa bilang begini berarti kan baik banget Udah kan banyak, ya. iya, iya. Itu tuh kenapa sih menurut Indah? Kalau menurut aku ya, Hmm. mungkin harusnya aku tahu yang wawancara Kak Ocha kalau kayak gini. Cuma karena aku ya sekarang diwawancara. Menurut aku apa ya? Kalau menurutku sih faktornya mah banyak ya, Kak. Kalau Hmm. misalkan kenapa mixed marriage itu menjamur di Indonesia, Hmm. faktornya sih banyak. Cuma kalau menurut aku, itu karena masifnya sosial media juga sekarang. Terus aksesnya Oh, gampang kan buat that's kenal right. sama siapa saja, di Hmm. mana saja, itu kan makin gampang. Ada sosial Hmm. media, ada kayak dating Ada Google app, Translate lagi nah ada sekarang. Google Translate juga Iya, kan. mau bahas apa Cuma juga nggak kita. apa-apa nggak sih? Karena Allah juga, aku lupa ya di surat apa. Nanti Oh, Kak Ocha kasih captionnya Insya aja ya. Allah tadi Pokoknya carinya Allah ya. kan membuat Kita kita, harus mengenal kaum yang nah lain. iya, Allah membuat kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu hanya untuk saling mengenal gitu. Right, Oh right, Masya right. Allah, nggak Iya, apa-apa kan ya? mantep. Terus Uh, Ntar kayaknya harus aku guys yang wawancara beliau ini sebenarnya kebalik ini. gantian ntar, tenang. Oh gitu, jadi faktor sosial Iya sih, media kalau kata sih. aku gitu sih, Terus, globalisasi. oke. Terus coba dua ya, Mhm. the plus and the minus of mixed marriages menurut Oke, Indah. oke. Ya kalau So, lebih dari dua boleh juga. oke, oke. Ini karena wawancaranya dadakan, jadi sebisa aku aja ya. No script ya. Sengaja. Ya Allah. Ya Allah. Oke, Iya. kayak plus minusnya mixed marriage ya. Mm-mm. Kalau menurut aku pribadi, aku juga kan baru ya mixed marriage. Ya Mm-mm. Allah, masih apa sih umur pernikahannya tuh masih umur jagung gitu ya, masih meletek. Alhamdulillah. Lagi enak-enaknya.
Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah. Masya Iya, Allah. enggak loh, bener kalau Iya, kalau di sini tuh istilahnya honeymoon iya stage. honeymoon Iya. stage lah ya. So Jadi, enjoy. yes, you're right. Cuma kayaknya honeymoon stage-nya udah mulai memudar nih guys. Nalu, nalu. Jadi ya oke. Plus minusnya, plusnya dulu lah ya. Iya, iya. Pokoknya plusnya itu, kalau menurut aku ya, mixed marriage itu pikiran kita tuh jadi lebih terbuka sama Hmm, culture lain, pemandangan lagi, wawasan lah ya, wawasan kita lebih terbuka kebuka lah. gitu. Jadi karena kita aja sama pasangan kita itu kan bukan satu rumpun, bukan satu negara ya. Hmm, Jadi oh mereka tuh cara pikirnya kayak gini ya gitu. Walaupun hmm. sesama muslim kadang-kadang kan bukannya masa apa gimana-gimana itu nanti panjang urusannya ya. Cuma kayak jalan pikirannya gitu. Hmm. Jangankan sama orang yang mixed marriage, mungkin sama orang Indonesia juga gitu kan Kak. Cuma yang aku tangkep tuh kayak gitu. Dia beda banget gitu Iya, ya mikirnya. iya gitu. Oh gitu Kita ya biasa mikirannya ya begini, dia gitu. ke Oh kok dia ke sana. sono gitu. Ya Aduh. begitu kan ya. Mhm. Terus positifnya lagi, aku nggak bisa mengeneralisasi ini sih ya. Cuma apa yang aku lihat secara personal sih dari suamiku, dia tuh orangnya kayak sabar banget gitu loh. Hmm. Sabar, pengertian, walaupun Alhamdulillah. walaupun kita bahasanya beda, cuma Oh, dia rezeki selalu banget loh itu. Mhm, Hmm. walaupun kita bahasanya beda, dia selalu coba buat ngertiin aku Mm-mm. gitu loh. Pokoknya ya kita nggak bisa ngegeneralisasi ini, tapi khususnya buat cewek-cewek yang di luar sana, kalau misalkan mau sama orang yang bukan dari orang Indonesia, seenggaknya mereka mau ngertiin kamu, Iya. gitu loh. Meet you in the middle. Yes, Mhm. that's it guys. Mhm. See, Modal harusnya awal itu. aku cara ke Ocha gitu loh Kak. Iya, iya Mhm. me and you against the world Right, gitulah, harus right. kayak gitulah. Karena emang harus kayak gitu. Terus minusnya nih ya, Hmm. minusnya kalau misalkan nikah sama mixed marriage, aku nggak tahu ya kalau misalkan sama keluarga negara lain. Hmm. Cuma kalau sama orang US sendiri, khususnya sekarang ya kan, itu visanya susah. Subhanallah. Masya Mhm. Allah kan Mhm. ya. Lama ngurus visanya, harus sabar-sabar. Bukannya minusnya kali ya, cuma downside-nya lah gitu. Mhm, mhm. Ngurus Efek visanya efek lama, samping yang mhm, perlu. yang harus Mhm, dipertimbangkan. mhm, Mungkin mhm. aku nggak tahu zamannya Kak Ocha dulu kayak gimana, cuma kalau zaman aku kemarin 2 tahun habis Covid itu susah banget ngurusin Pasti visanya ya. lama. Iya, iya. Mhm, Kemarin ada temennya Mustafa ya, mhm, mereka dari Greece. mhm. Sama kayak gitu. Jadi dia itu istrinya di Greece, Mhm. terus visanya nggak Ya keluar-keluar. Iya, ampun, udah kasihan 2 tahun. banget. Akhirnya setahun nungguin si suami, si temennya ini nggak sabar, Mhm. dia pindah ke Sono, Greece. ke Iya, Greece. Memang kayak gitu sih, sampai banyak yang kayak gitu. keluar gitu Mhm. ininya visa Visanya. istrinya. Mhm. Akhirnya alhamdulillah setelah keluar langsung bisa Langsung sini. bisa. Tapi you're right, that's Mhm. very sesuatu Challenging. yang iya ya. Yes. Mm-mm. Kalau nggak cinta-cinta Tapi banget mungkin susah. US doang kali ya. Iya mungkin. Alhamdulillah azan. Azan. Ntar dulu ya. Potong dulu ya. Oke, tadi tadi lagi ngebahas minus-minusnya ya. Mhm. Oke. Eh, terus minus yang kedua apa dah? Next Kalau marriage nih. oke, terus kalau menurutku ya minus yang kedua itu tentang mixed marriage itu adjustment kali ya Kak. Hmm. Eh Adjustment apa ya bahasa Indonesianya ya? penyesuaian. Penyesuaian. Iya penyesuaiannya sih Maaf ya yang kadang-kadang saya Masya suka Allah ya nyari, guys. bukannya lupa, pengen nyari yang tepat Iya, gitu. iya, Kadang takutnya kan susah nyari. takutnya susah nyarinya iya. Benar. So, Penyesuaian. penyesuaian, iya, penyesuaiannya yang kayak tadi Kak Ocha selalu Kak Ocha bilang ke aku tuh kayak penyesuaiannya tuh bukan cuma sama suami, sama keluarga suami, Hmm. ya kan? Jadi kayak Bukannya internal aja gitu iya, ya, iya eksternal juga. eksternalnya juga kayak iya suami kita emang ngertiin segala macam, tapi kan yang namanya keluarga kan kepalanya kan bukan satu doang, banyak kepala kan kayak Hmm. oh iya aku bisa nggak ya nge-adjustment sama keluarga suami aku bisa nggak ya nge-adjust menyesuaikan diri aku sama lingkungan di sini Hmm. gitu itu sih kalau aku yang takes time sampai sekarang aku juga masih belajar buat menyesuaikan itu Hmm. masih sih sampai sekarang selalu deh kayaknya itu selalu Belajar selalu budayanya dia belajar kali ya. iya Hmm. karena ada aja kan kak yang baru mungkin kau kau Ocha lebih banyak pengalaman dari aku lebih tahu dari aku lah Hmm. masalah adjustment gitu iya Um, kan susah nggak? Em, sebenarnya kalau prinsip aku sih satu ya di mana langit
di mana bumi dipijak, di situ Hmm. langit dijunjung, Hmm. kan? Hmm. Ya kalau misalkan Ya, di sini ya itu udah. wasiat nenek moyang kita ya. Nenek Iya moyang bener loh. bener tau orang Heeh. Indonesia, Iya. bener itu kepake banget guys. Iya bener Ya loh. kita dimanapun kita berada kita harus menyesuaikan diri Mm-mm. asal enggak dengan sesuatu yang melanggar agama kita Benar. sama moral kita, Mm-mm. gitu aja. Just be good, you know? Um, Yeah, apa and adjust yourself. go with the flow orang sini Iya, bilangnya. iya, go with the flow. Kayak ya udah semengalirnya air aja gitu. Iya benar-benar. Oh Belajar gitu. sih, ya belajar. Apa namanya kan penyesuaian susah, berapa lama tuh Hmm. kira-kira dah penyesuaian gitu. Mhm. Kan aku baru 2 tahun ya Kak di sini. Cuma jujur aja guys, 3 bulan pertama itu aku selalu nangis. Kadang-kadang aku nangis sendirian. Kayak Oh. oh my god gitu. Bukannya nggak betah, bukan. Cuma karena ya kangen rumah. Terusnya Hmm. penyesuaiannya kan masih juga ya. Hmm. Cuaca sama orang-orang segala macem. Cuma aku merasa better sih abis 6 bulan ya. Udah nggak Oh, nangis-nangis lagi dah tuh. udah mulai terbiasa dengan Udah terbiasa. lingkungan, Yes, yes, situasi. yes. Jadi ya udah lillahi ta'ala, bismillah. Emang Hmm. tujuannya ke sini emang mau sama suami, Beribadah gitu ya. beribadah, Hmm. kayak gitu. Gak mau minta pulang. Kakak minta pulang. Mau lah minta pulang, makanya kan mau pulang. Mau lah Aduh, kayak mau gitu. nggak betah di sini, pulang aja yuk. Tapi kalau sampai kayak gitu enggak sih. Cuma aku, Kakak begitu dulu. oh my god, tuh God guys, dia lebih punya banyak cerita Lebih daripada. parah. Karena dulu nggak ada Iya, iya. apa? Zaman kita beda guys Iya, soalnya. nggak ada Makanya video nanti nih, call lah. Sekarang unik enak banget. ceritanya. Sekarang mah gampang ya. Iya, Apa-apa tinggal Amazon, apa-apa iya, tinggal di HL. iya. Dulu Kirim dari nelfon Indonesia beda. Indonesia Iyalah. mesti beli kartu telepon. Hmm, Sedih pantesan minta banget. pulang. Kayaknya aku juga kalau ada di posisi Kauca lagi itu aku minta pulang dah. Berat banget. Mhm, mhm. Beneran deh. Kayak beratnya sekarang misalkan aku 1 kali lipat, Kauca lagi itu tuh 3 kali lipat beratnya. Bener-bener. Mhm, Ya, mhm, alhamdulillah Allah mudahkan mhm. sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi gini ya, dengan semuanya mudah gitu ya. Mhm, Nah, itu mixed marriage nih. mhm, Itu bahaya banget gak sih? mhm. Maksudnya Ada maksudnya bahayanya gini, nggak sih gitu ya? kayak sekarang kan kayaknya jadi semua tuh kita di-expose sama sama dunia gitu. Iya, Maksudnya globalisasi itu, iya, kita dunia nggak tahu digital, iya, itu real orangnya apa enggak? bahaya apa enggak, Hmm, apa orang baik apa enggak, hmm, atau backgroundnya dia apa sih gitu. Kan kita hmm. nggak tahu, Iya, iya, cuman bener, taunya bener, bener. lewat digital gitu. Bener, bener, Kak. Nah itu Pertanyaannya gimana bagus tuh? banget ya. Mungkin nanti juga Kak Ocha bakal ngejawab pertanyaan ini pas kalau aku nanya-nanya ke Kak Ocha. Cuma kalau menurut aku sekarang emang iya setiap hal itu pasti ada pro dan kontranya ya Kak. Kayak Hmm. ada sisi baik dan sisi buruknya. Mm-mm. Kalau kata aku sih mixed marriage apalagi yang kenal online. Aku juga kan sama suami kenal online ya. Hmm. Hmm. Emang ada banget sisi sisi apa sih? Sisi takutnya lah ke Hmm. scam gitu ya. Hmm. Love scamming itu banyak banget guys. Hmm. Karena ya kayak kakak bilang tadi, kita kan kenal di sosial media. Kita Hmm. nggak tahu latar belakangnya dia kayak gimana. Kita tinggal di Indonesia misalkan, dianya di Amerika, gimana kita mau kenal sama keluarganya? Iya, Iya kan? bingung. Mm. Nah salah satu Ini cara, anaknya siapa ya? iya anak siapa nih? Gitu kan, nggak kenal Keluarganya mana amat nih? gitu kan. Iya, iya. Aku juga gitu dulu sama suami. Hmm. Makanya pas suami aku bilang, oh iya I love you, I want to marry you. Aku kayak, are you serious? Gitu kan. Karena lo jauh banget Iya, gitu. iya, iya. Jauh banget Kak gitu. Jadi kalau misalkan saran aku untuk cewek-cewek di luar sana, kalau misalkan ada kenal online, mau ngajak nikah, itu jangan langsung percaya. Hmm. Pokoknya harus cross check dulu sebenar mungkin, ya Susah kan? banget itu. Iya emang. Maksudnya kan kita lagi seneng-senengnya sama dia. Iya, iya. Terus tiba-tiba Apalagi dia cewek kan, kawin. kadang-kadang kita Iya, kan kalau sebagai pakainya cewek itu perasaan. perasaan bukan Kan, logika. Nah kalau menurut aku ya sebisa mungkin harus diimbangi antara perasaan sama logikanya. Apalagi kita mau dibawa ke negara orang. Iya. Iya nggak sih Kak Ocha? Apalagi kalau kenalnya online gitu. Terus, Jauh lagi. iya, terus Kalau untuk, pulang nah, tinggal naik Metro nah Mini, makanya kan nggak enggak, apa-apa. ini kan 24 jam guys di pesawat. Terus kalau menurut aku untuk ciwi-ciwi yang muslim dan mungkin agama lain juga, kalau muslim mah jangan lupa istikharah ya. Kayak yang tadi dibilangin di khutbah itu. Pokoknya sholat istikharah sih. Kayak ya Penting Allah tuh kalau ya. misalkan saudara laki-laki, pokoknya laki-laki
Itu This guy, maksudnya this ya this guy guy, is good kayak for this guy me. is good for me gitu, please show a way. Mudahkan gitu Iya ya. gitu Salat sih. istihara Iya, ya. jadi seimbangin antara perasaan sama logika. Kira-kiranya kalau misalkan ini kok orang aneh ya gelagannya, udah mendingan cut aja, nggak usah denial. Karena dari so many fish on the sea guys, benar nggak sih? Kayak masih banyak yang lain kok. Kalau misalkan yang ini udah red flag, tinggal aja gitu. Buang waktu juga ya. Iya, jangan buang-buang waktu. Kalau menurut aku gitu sih. Ya kayaknya untuk Hati-hati juga. berhati-hati gitu. Lebih aman kita nemuin dia ke sana apa dia yang suruh datang ke Indonesia? Kalau menurut aku, karena aku ketemunya online, mendingan dia duluan yang suruh datang ke Indonesia. Well, aku nggak seksis ya kak, kayak oh cewek nggak boleh nyamperin ke negaranya, nggak kayak gitu sih. Cuma untuk just for your safety ya, as a woman, kayaknya sih emang harus cowoknya dulu yang nyamperin deh ke Indonesia. Baru kalau misalkan oh dilihat oh kayak dia orangnya baik, insya Allah gitu kan ya, dengan perlindungan Allah baru kita lah gitu bisa kan disangkut. kalau udah ketemu juga udah baru deh ini iya kayak tahu kelihatan gitu mau dilanjut atau enggak gitu. Karena kan banyak juga orang-orang yang apa namanya sekarang misalnya gitu ya yang cowok aduh gue susah banget nih cutinya why don't you come here gitu kan atau malah kadang ada yang bilang gue ngkosin deh I'll send you the ticket gitu kan aduh itu gimana tuh ndak? Kalau menurut aku pribadi ya, lagi-lagi ini subjektif. Kalau aku sih, kalau menurut aku, kalau untuk ke laki-laki ya, kalau misalkan bener-bener dia cinta, sesibuk apapun, walaupun cuma 2-3 hari, dia pasti nyamperin kamu. Pasti nyamperin kamu guys. Make time. Yes. Maksudnya kalau sekarang aja udah nggak bisa ngambil cuti buat lo. Iya gimana nanti? Apalagi ntar. Iya, apalagi udah ntar. Kawin, udah dapet ya. Gimana mau? Iya bukan ngejelekin cowok yang nggak bisa datang juga, mungkin emang sesibuk itu. Cuma logikanya, yang kayak tadi kita bilang pas makan bakso, semua orang pasti sibuk. Cuma yang diprioritasin bakal bikin waktu buat hal yang diprioritasin tersebut, gitu kan? Nah. Iya kan semua orang pasti ada aja ya kan. Iya kak, bener. Yang perlu dikerjain lah, yang mesti diinin. Oh oke. Iya jadi paling ini suruh datang lah. Iya sebisanya dianya dulu lah suruh datang nemuin kita di Indonesia gitu. Gitu. Terus apa lagi ya Ndah yang mau ditanyakan? Kayaknya udah ya segitu doang ya. Soalnya kita mau sholat asar juga guys. Guys, kami lagi di masjid. Makasih banyak ya. Thank you Kak Ocha. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Kak Ocha. Sama-sama.